Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 5017251003. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan latihan coding untuk weighted least square. Setelah pada minggu lalu kita melakukan latihan dengan ordinary least square atau metode least square yang biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dengan metode baru untuk fitting straight line-nya. Nah, sebelum masuk ke codingnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu metode weighted least square. Nah, jadi pada metode ordinary least square sebelumnya, semua data yang kita dapatkan itu diperlakukan dengan kepercayaan yang sama atau memiliki bobot yang sama. Nah, OLS sendiri itu bekerja dengan eh, meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data observasi dan juga data prediksi model. Nah, tanpa membedakan mana data yang akurat dan mana data yang tidak. Nah, data yang akurat sendiri itu adalah eh, data-data yang jika nanti di fitting menggunakan regresi linear, data-datanya itu cenderung hampir sama atau hampir mendekati fitting line tersebut. Namun kadang itu juga ada data yang sedikit beda atau jauh dari fitting line tersebut. Nah, nantinya data yang jauh dari fitting line itu akan dinamakan sebagai outlier atau juga bisa disebut sebagai noise. Nah, disinilah WLS itu hadir sebagai solusi dalam fitting line di regresi linear kali ini. Jadi, bayangkan kita itu memiliki beberapa pengamat yang memberikan hasil pengukuran. Nah, jika kita itu tahu bahwa sebagian pengamat itu lebih terpercaya daripada yang lain, maka wajar jika kita memberikan porsi kepercayaan yang berbeda kepada masing-masing pengamat. Nah, inilah yang dilakukan metode WLS pada setiap titik data yang akan kita fitting nanti. Jadi setiap titik datanya nanti itu akan diberi bobot sesuai tingkat kepercayaannya melalui eh, matriks diagonal. Nah, nanti matriksnya itu akan disebut dengan matriks W atau matriks bobot W. Jadi, eh, misalnya nanti itu data yang akurat atau data yang terpercaya itu akan diberi bobot 1, sedangkan data yang dicurigai sebagai noise itu akan diberi bobot yang lebih kecil. Nanti misalnya 0,3 atau berapa, sehingga dia itu lebih mendekati fitting line. Fitting line-nya itu mendekati data yang akurat, bukan mendekati data yang outlier tadi, atau outliernya tadi, efeknya terhadap fitting line itu akan dikecilkan. Nah, dengan begitu, nanti pengaruh titik noise terhadap garis regresi itu akan jauh lebih kecil. Nanti solusi parameter WLS-nya itu diperoleh melalui rumus yang mirip dengan yang kita gunakan sebelumnya untuk ordinary least square, di mana pada ordinary least square M itu adalah G transpose G di inverse dikalikan G transpose dan G. Namun di weighted itu G transpose W dikalikan G di inverse dikalikan dengan G transpose dikalikan dengan W dikalikan dengan G. Sebenarnya sama dengan eh, cara kerja OLS, hanya saja kita menambah sisipan matriks W di setiap perkalian matriksnya. Nah, eh, kita akan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya di coding linear inversion programming using real data yang kemarin itu. Namun hanya saja kemarin data saya itu cenderung kurang bisa terlihat mana yang noise, mana yang
bukan noise, karena terdiri dari beberapa kelompok data. Nah, pada kali ini kita akan melakukan latihan dengan menggunakan satu kelompok saja, sehingga nanti bisa diamati manakah titik data yang merupakan noise dan manakah titik data yang bukan noise. Jadi nanti kita akan pilih salah satu grup data di sini. Setelah itu kita akan mencoba plot datanya, sehingga hasilnya tidak lagi kecil-kecil seperti ini harapannya nanti, dan kita nanti bisa melihat manakah yang disebut sebagai noise ataupun sebagai outlier. Tapi saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai data yang kemarin. Itu kita menggunakan data peluruhan isotop dari rubidium dan juga strontium yang akan dimanfaatkan dalam metode geokronologi untuk menentukan umur batuan sekaligus memahami bagaimana asal-usul dan juga proses pembentukan dari batuan itu sendiri. Nah, kemarin juga sempat dijelaskan data ini tuh berasal dari Perin Basin yang ada di Northwest China. Nah, ini kan kemarin datanya ada dari beberapa sumur. Nah, nanti prinsipnya itu akan didasarkan pada peluruhan radioaktif dari rubidium 87 menjadi strontium 87. Nah, sehingga nanti rasio 87 SR per 86 SR itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, dengan menggunakan pendekatan isokron, metode ini itu tidak hanya mampu menentukan umur batuan beku maupun batuan metamorf, tetapi juga bisa memberikan informasi mengenai sumber magma, lalu eh, sumber magma ini apakah magmanya itu berasal dari mantel atau berasal dari kerak, lalu juga bisa digunakan untuk mendeteksi proses geologi seperti adanya alterasi magma atau asimilasi magma, serta membantu korelasi antar satu batuan di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, metode ini tuh memiliki peran penting dalam studi petrogenesis, stratigraphi, hingga eksplorasi sumber daya geologi. Nah, dalam konteks geologi perminyakan, utamanya rasio 87 SR per 86 SR itu dapat digunakan untuk memperkirakan waktu masuknya minyak atau oil charging ke dalam reservoir. Hal ini itu dimungkinkan karena fluida pembentuk minyak atau air formasi yang berasosiasi dengan sebuah batuan itu akan membawa jejak isotop strontium dari batuan sumber atau jalur migrasinya. Nah, ketika minyak atau fluida tersebut mengisi reservoir, rasio isotopnya itu dapat terekam dalam mineral diagenetik yang terbentuk bersama saat proses oil charging itu sendiri. Nah, dengan menganalisis perbandingan atau rasio dari 87 SR per 86 SR pada mineral tersebut, kita itu dapat membandingkannya dengan kurva evolusi isotop strontium global. Nah, nanti para geolog atau para ahli itu pasti dapat mengestimasi kapan proses pengisian minyak itu terjadi. Nah, dengan demikian, metode ini itu tidak hanya berfungsi sebagai penentu umur batuan, tetapi bisa juga sebagai alat untuk merekonstruksi sejarah migrasi dan akumulasi hidrokarbon dalam sistem petroleum. Oke. Kita sudah belajar sedikit nih mengenai eh, apa itu WLS dan juga bagaimana pemanfaatan dari coding yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke proses coding. Pertama itu masih sama, kita akan mengimport dulu library yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan NumPy,
Aku juga menggunakan das, kita menggunakan metode. Nah, di step 2 kita akan menginput dan memplot data. Sama seperti kemarin, hanya saja kali ini kita hanya akan menggunakan satu kelompok saja. Oke, kita langsung saja. Kan coba menggunakan data kaki satu saja. Latihan kali. Kita coba dulu untuk datanya. Kita mulai dengan membuat dictionary untuk data. Yes. Dan untuk datanya, yes. Dictionary yang sudah kita buat, kita akan konversi ke data frame seperti sebelumnya. Ya, dan ini untuk nilai D-nya. Sekarang kita akan coba untuk plot data ini ke sini. Kita langsung panggil method plotnya itu langsung dari data frame dengan beberapa parameter nantinya. Nah, untuk
Jenisnya nanti kita akan menggunakan scatter karena kita ingin membuat grafik yang berisi titik-titik data. Nah, nanti X-nya itu akan berisi nilai X dan Y-nya itu akan berisi nilai Y untuk menentukan kolom mana yang menjadi sumber X dan sumber Y. Nah, nantinya kita akan pilih warna merah untuk titik-titik datanya dengan markernya itu bentuk titik lingkaran dengan ukuran titiknya itu adalah 60 poin. Kita coba titik plotnya. Plot selanjutnya karena kita sudah membuat plotnya, kita akan percantik grafiknya dengan memberikan judul. Untuk memberikan judul, kita kasih grafik title, stage judul. Tapi juga PLDX label, biasanya tadi adalah 87 RB per ya. Kita terlihat di sini. Nanti data-data ini itu akan ada yang kita pilih sebagai oh, sekali. Oh, maaf, ininya salah nilainya. Ini kemungkinan data yang merupakan error atau outliers itu adalah yang saya mencurigai adalah data yang outlier karena misal ditarik garis paling fit, nah ini keempat titik yang ada di sini satu dua tiga empat ini itu yang kemungkinan paling fit. Namun di sini ada satu data yang sedikit jauh. Nah kebetulan data yang saya gunakan ini sebetulnya datanya bagus, jadi tidak terlalu terlihat perbedaan yang mencolok.
sehingga dia dapat dikatakan sebagai data yang outlier. Nah, nanti kita akan coba gunakan fungsi saja untuk menentukan manakah titik yang bisa disebut sebagai outlier. Lanjut ke step selanjutnya. Nah, sebelum ke step selanjutnya, jadi di step 2 ini kita sudah berhasil untuk menginput datanya, kita juga sudah berhasil membuat data frame dan memvisualisasikan datanya sebagai scatter plot. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa data kita itu cenderung membentuk pola yang linear, sehingga memungkinkan untuk dilakukan uh, linear inversion. Kita lanjutkan, jadi di step 3 kali ini, kita itu akan mengonversi data dari yang sebelumnya dalam bentuk data frame, akan kita convert ke array, karena kita akan melakukan perhitungan numerik, sehingga data itu akan lebih mudah untuk dioperasikan dalam bentuk array, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, kita langsung saja convert datanya ke array. Kita state dulu di sini x dan di array. Kita reshape juga sekalian untuk eh, datanya. Jadi secara default array yang dihasilkan oleh NP array itu bentuknya satu dimensi, seperti satu baris yang panjang. Namun dalam operasi itu biasanya mensyaratkan data input itu harus berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki baris dan juga kolom. Nah, reshape ini artinya akan mengubah bentuk array yang default tadi sesuai dengan kemauan kita. Di sini kita akan reshape koma satu seperti ini, juga demikian. Ya, angka satu itu kita biarkan eh, sampai untuk menghitung otomatis jumlah barisnya. Nah, angka satu di setengahnya itu berarti kita menginginkan satu kolom. Jadi nanti 5 data yang tadinya berbentuk A, B, C, D, E ke menyamping itu akan jadi ke bawah seperti A, B, C, D. Seperti itu. Oke, kita coba print dulu untuk nilainya. Ini. Jadi di sini meskipun ada tanda kurung siku ganda itu menandakan data kita itu sudah berbentuk dua dimensi, bukan lagi satu dimensi. Setiap nilai sekarang itu berada di barisnya masing-masing dengan satu kolom. Jadi sampai di step 3 ini kita itu sudah melakukan dua hal sekaligus, yaitu mengkonversi data ke NumPy array dan juga merestrukturisasi bentuknya menjadi dua dimensi. Data X dan Y sekarang itu sudah siap digunakan sebagai input untuk model regresi linear di langkah selanjutnya. Sekarang kita
ke step 4. Vektor di matriks karena itu. Nah, kita masuk di step 4, yaitu membentuk vektor D dan matriks kernel D. Ini adalah langkah yang krusial karena kita akan menyusun persamaan regresi linear ke dalam bentuk aljabar matriks, yakni fondasi utama dari metode Lisp-Bernard. Sebelum masuk ke kode, kita pahami lagi untuk konsepnya. Dalam metode least square, persamaan regresi linear itu kan ditulis sebagai D sama dengan J dikalikan M. Mana D itu adalah vektor dari observed data atau nilai Y, sedangkan J itu adalah matriks kernel atau matriks desainnya, sedangkan M itu adalah vektor parameter yang ingin kita cari, yakni slope dan juga intercept. Jadi tugas kita di step 4 ini, kita akan menyusun D dan G-nya terlebih dulu. Oke, langsung saja di garis pertama, D sama dulu. Buat matriks bentuknya, jadi panjang N. Oke, jadi di baris pertama itu sangat sederhana. Kita membuat vektor D sebagai salinan dari array Y. Nah, kenapa kita pakai copy? Tidak langsung D sama dengan Y saja. Karena jika kita tulis D itu sama dengan Y, maka D dan Y itu akan menunjuk ke objek yang sama di memori. Artinya, jika D diubah Y, itu pasti akan ikut berubah dan sebaliknya. Nah, dengan copy, kita itu membuat salinan independen sehingga data D dan Y itu menjadi dua objek terpisah yang aman untuk kita lakukan manipulasi. Sedangkan di bagian kedua, yang N data sama dengan len D, itu artinya kita akan menyimpan jumlah data kita. Dan fungsi len itu akan menghitung panjang array D itu secara otomatis. Nah, hasilnya itu adalah 5 sesuai jumlah sampel kita. Lalu, kita sedangkan N parameter itu menyatakan jumlah parameter yang ingin kita estimasikan, yaitu slope dan juga intercept. Dua variabel ini itu akan kita gunakan untuk menentukan ukuran matriks G yang akan dibuat. Sedangkan di baris berikutnya kita akan menginisialisasi matriks G-nya. Jadi sebelum mengisi matriks, kita buat dulu kerangkanya menggunakan NP-zeros. NP-zeros nanti berukuran N data, N parameter atau 5 baris 2 kolom. Yang seluruh isinya itu adalah 0. Ini adalah teknik yang umum dalam pemrograman. Jadi kita siapkan wadah kosong dulu, baru kita isi. Selanjutnya, ini adalah dari inti dari step 4 ini. Jadi, setelah kita membuat wadah dengan matriks ini, kita akan mengisi matriksnya. Kita akan menggunakan pengulangan. Berarti ini kolom pertama itu akan diisi dengan nilai X.
kedua itu akan diisi dengan satu untuk semua barisnya. Ini adalah kolom yang kita siapkan untuk parameter intercept. Nah, apa kolom interceptnya itu diisi satu? Nah, karena dalam persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Nah, nilai intercept C itu selalu dikalikan dengan satu. Sehingga representasinya di matriks D nanti adalah kolom berisi satu. Oke, kita isi dulu, kita lanjutkan dulu. Coba tampilkan isi vektor D dan matriks D untuk memverifikasi apakah hasilnya sudah benar. Kita perhatikan bahwa kolom pertama G itu berisi nilai-nilai X kita, sedangkan kolom keduanya itu berisi angka satu. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur matriks desain untuk regresi linear. Jadi, sampai di step 4 ini, kita telah berhasil menyusun vektor D-nya sebagai data pengamatan dan matriks kenal G itu sebagai matriks desainnya. Jadi, dua komponen ini adalah bahan utama untuk menghitung parameter regresinya menggunakan metode least square di lembar berikut ini. Jadi, secara matematis, kita itu sudah merepresentasikan sistem persamaan linear kita ke dalam bentuk matriks D sama dengan D dikalikan M yang siap diselesaikan. Oke, kita langsung ke step selanjutnya, yakni step 5. Kita nanti itu akan membandingkan hasil dari WLS dan juga WLS-nya. Kita tetap akan menggunakan WLS terlebih dahulu. Minimal di parameter recon sama dengan non itu berarti kita akan membiarkan numpai untuk menentukan threshold numeriknya secara otomatis. Oke, selanjutnya kita langsung ke ekstrak slope dan juga intercept-nya. Jadi dari hasil M OLS-nya kita akan ekstrak dua nilai yaitu M
OLS 0 adalah slope atau kemiringan garis, dan OLS 1 itu adalah intercept atau titik potong sumbu Y-nya. Kita akan nanti bungkus dengan flow untuk mengkonversi array NumPy itu menjadi bilangan desimal sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasi. Data dan mengkalkulasi errornya. Itu yang tunggu. Oh, senang. Oke. Betul. Untuk slope OLS-nya, intercept OLS-nya, dan juga error OLS-nya. So, ya, melanjutkan dulu. Sekarang, karena tadi kan data kita itu cenderung bagus, sehingga kita itu mungkin akan kebingungan untuk menentukan mana eh, noise-nya. Sini kita akan mendeteksi titik mana yang paling berpotensi menjadi noise atau outlier. Jadi di sini kita akan melakukan di noise. Deteksi kandidat. Nanti.
Jadi nanti dot argmax ini akan mencari indeks dari residual terbesar atau titik dengan residual terbesar yang paling jauh dari garis regresi, sehingga titik inilah yang dicurigai sebagai noise. Jadi kemudian kita simpan di dalam koordinat X dan Y untuk nilai residualnya untuk keperluan visualisasi kita. Nah, tapi di NPR Maps ini kita juga gunakan NP absolute untuk nilai residualnya tadi. Jadi kita akan ambil nilai absolut semua residual sehingga tidak ada nilai yang negatif. Coba kita langsung coba saja untuk ini residual X. Noise-nya itu 4, titik noise-nya itu ada di 4,8 sama 0,735 392. Data yang kita cari tadi itu adalah noise-nya. Oke, kita akan masuk nih ke intinya. Kita akan ke WLS-nya, ke weighted least square.
sebagai kita akan membuat matriks identitas berukuran 5 kali 5 yaitu matriks diagonal yang bernilai satu. Artinya awalnya semua data itu akan diberi bobot yang sama. Nah, nanti di W setelahnya itu ada W. W index noise-nya nanti akan kita eh, turunkan bobotnya menjadi 0,3. Kita akan coba. W-nya matriks identitas yang berdimensi n data 1, 2, 3, 4, 5 atau matriks bujur sangka. Ini dan terus di matriks yang akan kita state ini, itu kita akan menghitung bagian G transpose dikalikan W, matriks W, dan dikalikan G. Di mana GT-nya itu adalah transpose dari matriks W. Nah, untuk B-nya, kita itu akan menghitung bagian W transpose dikalikan W dikalikan W. Kita bisa mengambil LS-nya.
B, log WLS-nya, log WLS-nya, dan ini untuk error WLS. Kan plot untuk WLS versus WLS. Sebelum kita plot garis regresinya, nanti kita itu perlu mengurutkan datanya itu berdasarkan nilai X-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan X-flatten sama NP-absorb. Jadi untuk X-flattennya kita akan mengubah array rutinnya itu menjadi 1D terlebih dahulu. Lalu untuk NP-absorb itu kita akan mengembalikan urutan indeksnya dari nilai terkecil ke yang terbesar. Mengapa perlu diurutkan agar garis yang digambar matplotlib itu tidak melompat-lompat dan terlihat lurus dari kiri ke kanan.
betul. It's lab di sana. Oke, sama. Posisinya.
Tampilkan. Oke, seperti itu. Jadi, eh, ya, untuk yang OLS, Y-nya itu slope-nya itu adalah 0,00456 X plus 0,7131. PLS-nya pun juga demikian sama. Namun untuk errornya di sini itu sedikit berbeda. Pertanyaannya, kenapa di sini error WLS itu jauh lebih besar? Padahal em, tujuan kita menggunakan WLS itu kan mengurangi nilai dari outlier-nya tadi. Kenapa kok errornya itu jauh lebih besar? Jadi eh, error WLS lebih besar itu bukan berarti nilai WLS-nya itu lebih buruk. Justru maknanya itu yang pertama. OLS error kecil karena garisnya itu dipaksa mendekati semua titik, termasuk noise-nya. Sedangkan di WLS errornya eh, besar secara mentah, tapi garisnya itu lebih merepresentasikan tren data yang sesungguhnya dengan mengabaikan titik yang mencurigakan. Jadi, yang perlu dinilai itu bukan besar kecilnya nilai error mentah, melainkan seberapa realistis garis regres yang merepresentasikan data yang valid. Nah, dalam konteks geokronologi BSR ini, garis BLS itu justru memberikan estimasi umur batuan yang jauh lebih dapat dipercaya. Jadi, analogi sederhananya itu seperti ini. Bayangkan kita itu sedang memanah 5 target. Tapi kamu tahu target keempat itu posisinya mencurigakan. Dan mungkin sudah bergeser sebelum kamu tembak. Nah, maka kamu abaikan target itu dan fokus ke empat target lainnya. Hasilnya panahmu itu
mengenai 4 target lainnya dengan sangat akurat, tapi meleset jauh di target yang keempat. Nah, apakah kita gagal? Apakah kamu gagal? Tentunya tidak, karena kita memang sengaja tidak mengejar target tersebut. Baik, kita telah sampai di penghujung sesi coding, live coding kali ini. Mari kita coba rangkum bersama apa yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir. Jadi kita tadi sudah mulai nih dari mengimport library-nya, mulai dari NumPy, Pandas, sampai ke Matplotlib, Pyplot. Nah, kemudian setelah selesai mengimport library, kita juga menginput data geokronologi RBSR dari data sumur kaki 1. Setelah itu, selesai kita input datanya, kita lanjutkan untuk plot ke dalam sebelum kita plot, kita convert dulu dictionary yang sudah kita buat tadi ke bentuk data frame. Di data tadi kita coba plot nih data awalnya, apakah memungkinkan untuk dilakukan linear regression. Setelah kita visualisasikan sebagai scatter plot di awal ini, kita melakukan konversi data ke format array 2 dimensi agar lebih siap digunakan dalam perhitungan matriks. Nah, lalu setelah convert to array, kita menggenerate vektor D dan matriks kernel J sebagai representasi sistem persamaan linear kita dalam bentuk B sama dengan G dikalikan dengan B. Nah, dari sana kita lanjut ke step 5. Kita mencari penyelesaian permasalahan inverse problem ini menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, kita menggunakan ordinary least square atau OLS, di mana semua datanya itu kita lakukan sama. Dan dari situ kita berhasil mendeteksi satu titik yang memiliki residual terbesar sebagai kandidat noise. Kemudian setelah kita mendeteksi kandidat noise-nya tadi, kita lanjutkan dengan melakukan weighted least square, di mana titik yang kita curigai sebagai noise tadi, kita kurangi bobotnya menjadi 0,3 sehingga pengaruhnya itu terhadap garis regresi menjadi lebih kecil. Nah, dari perbandingan hasil keduanya, kita melihat bahwa meskipun error mentah WLS itu lebih besar, hal itu bukan berarti WLS-nya lebih buruk. Justru sebaliknya, garis WLS ini itu lebih robust dan lebih jujur dalam merepresentasikan garis regresi kita. Jadi, filosofi atau inti dari WLS itu bukan mencari garis yang paling dekat dengan semua titik, melainkan garis yang paling dapat dipercaya berdasarkan kualitas datanya. Nah, dalam konteks geokronologi, bantuan menggunakan metode RBSR ini penting. Pemilihan metode regresi itu sangat tepat dan penting karena hasilnya itu akan digunakan untuk mengestimasi umur batuan. Jadi satu titik noise yang tidak ditangani dengan baik itu dapat menggeser interpretasi geologi secara signifikan karena berhubungan dengan geokronologi. Nah, oleh karena itu pendekatan WLS itu memberikan nilai lebih dalam analisis data semacam. Oke, jadi harapannya semoga sesi live coding kali ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana matematika dan juga pemrograman Python itu dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan geoscience. Nah, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di sesi sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.